Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara dalam keadaan sehat walafiat, diberikan banyak rezeki, diberikan panjang umur. Kita lanjutkan untuk materi kuliah basis data. Hari ini akan kita bahas tentang permodelan data atau model data. Nah, model data ini berfokus pada data apa yang diperlukan dan bagaimana data tersebut harus diorganisasikan. Jadi memang fokusnya kebutuhan data itu apa yang diperlukan untuk data, kemudian bagaimana data tersebut diorganisasikan. Nah, model data ini istilahnya adalah gambar perencanaan yang dibuat oleh seorang database administrator. Jadi seorang database administrator ini salah satu tugasnya adalah merancang model data. Model data bertindak sebagai jembatan antara konsep yang menyusun dunia nyata dengan proses serta tampilan fisik dari konsep tersebut dalam suatu basis data. Jadi ini sebagai jembatan ya dalam dunia nyata, prosesnya tampilan fisik di dalam sebuah basis data. Jenis model data ada 6. Jenis yang pertama yaitu model data file datar, atau istilahnya adalah flat file data model. Jenis data yang kedua adalah model data hierarki atau hierarchical data process. Model data yang ketiga adalah model data jaringan atau network data model. Yang keempat, model data relasional atau relational data model. Kemudian yang kelima, model data keterhubungan entitas atau entity relationship data model. Dan model yang keenam adalah model data berorientasi objek atau object oriented data model. Nah, nanti keenam jenis model data ini yang akan kita bahas satu persatu. Baiklah, yang pertama model data file datar. Nah, model data ini terdiri dari satu atau lebih file yang dapat dibaca yang secara normal berbentuk format file teks. Jadi ini model data ini bentuknya adalah file teks ya. Jadi terdiri dari satu ya atau yang dapat dibaca, normalnya dia dalam bentuk teks. Jadi mungkin saudara pernah import dari database TXT ya, TXT menjadi MDB atau menjadi SQL ya, karena datanya memang berasal dari file teks. Informasi pada suatu flat file ini disimpan sebagai field atau kolom dengan fieldnya memiliki panjang konstan atau panjang bervariasi yang dipisahkan oleh beberapa karakter. Ya, istilahnya adalah delimiter. Delimiter ini contohnya kita gunakan tanda koma. Nah, ini biasanya nanti akan kita lihat di contoh. Kemudian bisa menggunakan titik koma ya, atau bisa menggunakan tanda titik 2. Ya. Nah, delimiter ini contohnya ya. Delimiter sendiri ini adalah karakter
bisa satu atau lebih ya, dipakai untuk membatasi. Jadi fungsinya delimiter di sini adalah untuk membatasi atau memisahkan data yang disajikan. Ini adalah fungsi dari delimiter. Contohnya tadi ya, bisa menggunakan tanda koma, titik koma, atau titik dua. Nah, ini adalah contoh untuk model data file datar. Jadi di situ ada 5 kolom ya, ada 5 kolom, kemudian masih menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sehingga ketika angka kembali ke 0, 90, dia akan mengulang lagi dari angka 1. Di bawahnya, ya, di bawahnya sini, ini ada nomor ya 0123 1234 2345 3456 4567. Kemudian di sini ada nama ya, ada nama, kemudian di sini ada program studi. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini ada sebenarnya di sini ada 3 kolom. Ya, ini hanya untuk membatasi angka 5 dan angka 6. Jadi yang pertama kita identifikasikan dulu ini adalah sebuah angka, kemudian ini adalah sebuah nama. Kalau berkaitan dengan mahasiswa ya berarti ini adalah nama mahasiswa. Kemudian di sini adalah nama program studi. Nah, setiap field ini memiliki panjang konstan ya. Karena field ini identifikasinya adalah angka ya yang dimulai dari ini, dari angka 1 ini ya sampai angka 4. Kemudian setelah itu angka 4 sampai ini ya, angka 4 sampai ke angka 5 ya. Kalau kita total ini 10, 20 ada 25 ya. Sampai sini sudah ada 25. Kemudian kita lanjutkan sampai sini 25, ini 30, 40 ada 43 ya. Ada 43 untuk identifikasi angka yang digunakan ya. Misalnya 0123 ya, ini adalah namanya Mulyono. Ini belum diidentifikasi ya, ini baru angka. Adalah Mulyono. Kemudian dia mengambil program studi Teknik Informatika S1 ya, strata 1. Kemudian ada 1 2 3 4 namanya adalah Arifin ya. Dia mengambil program studi Teknik Informatika sampai ke 4567 Ayu Pertiwi program studi Teknik Informatika. Nah, ini penjelasannya. Terdapat identifikasi angka mahasiswa yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini untuk contoh yang kedua, model data flat file dengan panjang fieldnya bervariasi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ini menggunakan delimiter ya. Jadi ini menggunakan delimiter sebagai pembatas atau pemisah dari data yang disajikan ya. Ini sebagai pembatas atau data yang disajikan. Jadi artinya 0123 ini adalah nomor, kemudian Mulyono dibatasi ya, titik 2 ini delimiter Mulyono, kemudian program studi TI strata 1. Jadi ini panjangnya variasi ya, ini panjangnya memiliki panjang yang variasi, akan dipisahkan oleh sebuah delimiter. Delimiter di sini bisa tanda koma, titik koma atau titik 2. Nah, ini kebetulan menggunakan tanda titik 2 ya. Panjangnya ini bervariasi ya. Jadi kalau kita lihat di mana di file teks ya, panjangnya bervariasi. Jadi kita tinggal menghubungkan pakai tanda titik 2. Misalkan nama keduanya adalah Max Tetelepta ya, ini juga namanya lebih panjang ya, ataupun Fikri Budiman ya, ini namanya juga lebih panjang. Ini yang termasuk kategori model data file datar.
Ini penjelasannya tadi ya. Field yang bervariasi dipisahkan oleh delimiter. Delimiter tadi yang digunakan adalah tanda titik dua. Untuk setiap field dipisahkan dengan titik dua. Setiap field memiliki panjang yang tidak konstan. Artinya nama Mulyono dengan nama bawahnya itu tidak sama ya, tidak konstan. Ya, tidak konstan. Ini kalau tipe data kita pakainya varchar ya. Perbedaan antara char dan varchar. Varchar itu kalau artinya kita memesan tempat 30, tapi kalau digunakan 6 ya itu yang digunakan dalam pengalokasian sebuah memori. Pada saat menggunakan field separator, seharusnya field separatornya bukan merupakan karakter yang terdapat pada data. Nah, jadi penggunaannya untuk field separatornya ini bukan yang terdapat pada data. Makanya tadi penghubungnya menggunakan tanda titik dua. Nah, kelemahannya apa untuk model data file datar? Yang pertama, lokasi fisik antara field data dan juga field harus benar-benar diketahui. Jadi harus tahu ya, harus tahu untuk lokasi fisik antara field data harus diketahui. Kemudian yang kedua, kelemahannya adalah program terlebih dahulu harus dikembangkan agar nanti bisa digunakan untuk mengatur data. Jadi harus dikembangkan dulu ya supaya bisa digunakan untuk mengatur data. Kemudian yang ketiga, sulit ketika hendak mengatur data secara lebih efisien dan juga kurang begitu akurat. Jadi untuk pengaturannya kategorinya susah ya. Kemudian kurang begitu akurat ya. Kalau kita lihat data seperti itu, keakuratannya pun juga kategorinya masih kurang. Yang kedua yaitu model data hierarki. Basis data hierarki satu tingkat di atas basis data flat file. Jadi ini kategorinya di atasnya. Ya. Dalam hal ini kaitannya dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Jadi dia di atasnya pada kemampuannya untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Nah, arsitektur model data hierarki ini berdasarkan konsep hubungan parent or child, ya, hubungan antara orang tua dan anak. Yang dimaksud bagaimana nanti akan kita lihat pada contohnya hubungan antara orang tua dan anak. Nah, pada model data hierarki, suatu root table atau parent table berada apa struktur yang paling atas, berada ini ya, pada struktur yang paling atas terhubung ke child table yang dihubungkan dengan data. Jadi yang paling atas itu adalah sebagai parent table ya, paling atas sendiri root ya, di bawahnya root ada parent table, kemudian di bawahnya ada child table ya. Ini kita lihat contohnya. Contohnya root table-nya atau parent-nya ini ada publisher, penerbit. Kemudian child table-nya ada author. Author itu adalah penulis. Kemudian di sebelah ini ya, publisher, penerbit, di sini ada author, penulis. Kemudian ada bookstore atau toko buku. Ya. Kemudian author ini mempunyai judul ya, ini child table, jadi level sebelumnya. Kalau ini child table dari level root, ini rootnya atau parentnya. Ini child table dari root, ini child table dari author ya, atau dari level sebelumnya. Kemudian bookstore, toko buku itu ada inventory, ya, disimpan di gudang. Kemudian ada order, ya, ada order, berarti ada pembelian dari buku. Nah, ini yang dinamakan dengan model data hierarki. Kelebihannya apa dibandingkan dengan flat file? Kelebihan yang pertama, data dapat dengan cepat dilakukan retrieve. Ya, retrieve itu pengambilan ya. Jadi pengambilan data itu lebih cepat dilakukan. Yang kedua, kelebihannya dibandingkan flat file,
integritas data mudah dilakukan pengaturan. Ya. Jadi secara integritas data itu apa ya? Integritas data itu adalah jaminan bahwa data yang digunakan itu adalah konsisten. Itu yang dinamakan integritas data. Ya. Bersertifikat ya misalnya, atau data tersebut bisa menjadi rujukan, jadi data yang berintegritas ya. Data yang dijamin kebenarannya atau konsistennya, data yang bersertifikat misalnya, atau data yang bisa menjadi sebuah rujukan. Nah, integritas data ini menunjukkan kualitas dari data. Jadi makanya data itu juga nanti dibagi ya. Data yang mempunyai integritas nanti mungkin ya kalau ada kesempatan kita akan bahas tentang sebuah integritas dari data. Nah, sangat penting ya integritas data ini karena untuk menggunakan informasi dan untuk mengambil sebuah keputusan dan tindakan. Jadi kelebihannya ini pengaturan integritasnya lebih mudah. Kelemahannya apa? Yang pertama, pengguna harus sangat familiar dengan struktur basis data. Jadi memang harus ada knowledge atau ada informasi atau pengetahuan tentang struktur basis data. Ya, enggak semuanya. Jadi kalau saudara di IT ya memang ada mata kuliah basis data, tapi enggak semua orang punya knowledge atau pengetahuan tentang struktur basis data. Makanya banyak programmer yang dia hanya otodidak ketika menyusun program, nanti pada saat penyusunan tabelnya banyak terjadi kesalahan, akhirnya diulangi kembali karena dia memang nggak punya basic untuk struktur basis data. Kelemahannya dari hierarki ini adalah yang kedua terjadi redundansi. Nah, redundansi itu artinya kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database sehingga mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. Itu yang dinamakan dengan redundansi. Kejadian berulang atau berulangnya data atau istilah adalah kumpulan data yang sama dalam sebuah database ya sehingga mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. Yang ketiga ada namanya model data jaringan. Model data jaringan ini merupakan perbaikan dari basis data hierarki. Jadi flat file disempurnakan ke hierarki, kemudian sekarang diperbaiki di data jaringan. Yaitu dengan menambahkan kemampuan root table untuk melakukan share relationship dengan child table. Ya. Dalam hal ini, child table dapat memiliki banyak root table. Dan untuk melakukan akses terhadap child table, tidak dibutuhkan lagi mengakses root table terlebih dahulu. Jadi ini yang penyempurnaan ya atau perbaikan dari hierarki. Jadi menambahkan kemampuan root table ya untuk melakukan share pada. Jadi kalau di atas sebelumnya hierarki itu kan root table pasti di atas. Tapi kalau sekarang root table itu memungkinkan untuk berada di child table. Ya. Jadi kalau struktur yang hierarki tadi root table pasti ada di atas, kalau ada apa-apanya kita harus menelusur ke atas. Tapi kalau di sini child table ini bisa menjadi sebuah root table. Ya, untuk melakukan share relationship. Nah, dalam hal ini dia memiliki banyak root table untuk melakukan akses terhadap child table, tidak dibutuhkan lagi mengakses root table lebih dahulu. Jadi kalau untuk mengaksesnya kita nggak perlu ke rootnya lebih dahulu karena child table ini bisa difungsikan sebagai root table. Mungkin lebih jelasnya di contoh ya. Contohnya publisher ini dengan author kemudian ditambahkan namanya set structure yaitu kontak
hubungan atau kontak person misalnya. Kemudian publisher dengan toko buku, bookstore, ini ada supply, ya, ada apa ya, supply ya, pemberian apa istilahnya stok ya kepada bookstore. Nah ini yang dinamakan dengan model data jaringan. Nah ini lebih luasnya lagi. Jadi publisher ke author, child table dari level sebelumnya, ya. Ini menjadi root table ya. Kemudian nanti ada title ya. Kemudian ada inventory sama order. Nah child table dari level sebelumnya, share child table. Kelebihannya apa model data jaringan? Yang pertama, data lebih cepat diakses. Ya. Jadi nggak perlu ke root dulu, tapi child tadi bisa difungsikan sebagai root. Nah, user dapat mengakses data dimulai dari beberapa tabel. Jadi mengakses datanya dimulai dari beberapa tabel, mudah untuk memodelkan basis data yang kompleks. Kemudian mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data, dalam melakukan pengambilan sebuah data. Ya. Jadi membuat query-nya juga mudah ya dalam proses pengambilan data. Kelemahannya apa untuk model data jaringan? Yang pertama, struktur basis datanya tidak mudah untuk dilakukan modifikasi. Jadi ini kelemahan yang pertama. Basis datanya tidak mudah untuk dimodifikasi. Kemudian perubahan struktur basis data yang telah didefinisikan akan mempengaruhi program aplikasi yang mengakses basis data. Kemudian yang ketiga, user harus memahami struktur basis data. Jadi butuh knowledge untuk memahami dari struktur basis data. Berikutnya yang keempat, yaitu model data relasional. Maksudnya apa? Ini adalah yang paling populer dan banyak digunakan sekarang ini. Unit utama yang disimpan pada basis data adalah berbentuk tabel atau kelompok data yang saling berhubungan. Jadi nanti strukturnya dari basis penyimpanan basis data ini dalam bentuk tabel, ya, beberapa tabel atau kelompok data dari masing-masing tabel ini saling berhubungan. Nah, tabel terdiri dari baris dan kolom. Baris adalah merepresentasikan tabel atau record ya pada tabel. Ya. Record sudah pernah kita bahas ya. Dan kolom merepresentasikan field pada tabel. Ya. Jadi barisnya itu adalah record, kolomnya adalah field. Tabel dapat berhubungan dengan tabel yang lain dengan menggunakan kunci. Jadi tabel 1 itu dapat berhubungan dengan tabel yang lain. Ya syaratnya harus ada key atau ada kunci. Di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas, ada primary key, ada foreign key, ada candidate key, ada alternate key, ya, dan lain sebagainya. Ini contohnya publisher, itu dengan author ada kontaknya, hubungan tabel publisher dengan author ada kontak, tabel publisher dengan tabel bookstore, toko buku ada supply, ya. Kemudian bookstore dengan judul ya, title, ini ada sell ya. Toko buku menjual judul ya. Judul dari buku, kemudian author itu menulis sebuah buku ya. Buku ini diletakkan di gudang, stock in gudang. Nah, ini order ya. Dari apa? Judul buku ini adalah dilakukan pembelian. Ini adalah model data relasional. Jadi masing-masing tabel ini berhubungan antar tabel satu dengan tabel yang lainnya. Kelebihannya apa? Yang pertama, data sangat cepat diakses. Kemudian
struktur basis data mudah dilakukan perubahan. Untuk modifikasi kategorinya lebih mudah daripada sebelumnya. Yang ketiga, data direpresentasikan secara logik. User tidak membutuhkan bagaimana data disimpan. Jadi pengguna ini intinya tidak membutuhkan data itu bagaimana penyimpanannya. Berikutnya, mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data atau pengambilan data. Jadi untuk membentuk query ya, query berhubungan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya, itu kategorinya lebih mudah. Kelebihan yang lain, mudah untuk mengimplementasikan integritas data. Tadi sudah dibahas tentang integritas data ya. Jadi ini untuk implementasinya lebih mudah. Data lebih akurat, mudah untuk membangun dan memodifikasi program aplikasi. Untuk membangun sama modifikasi kategorinya lebih mudah. Kemudian kelebihannya telah dikembangkan SQL. SQL itu adalah Structure Query Language. Kelemahannya apa untuk model data relasional? Yang pertama, kelompok informasi atau tabel yang berbeda harus dilakukan join untuk melakukan retrieve data. Jadi data yang berbeda, tabel yang berbeda itu dibutuhkan join ya, penggabungan ya atau hubungan untuk melakukan pengambilan data. Ya intinya ada relasinya ya, relasi dari masing-masing tabel. Jadi tabel ini sama ini harus ada relasinya sehingga nanti ketika data yang berbeda ini bisa melakukan pengambilan data. Jadi kalau nggak ada relasinya ya susah. Kelemahan yang kedua, user harus familiar dengan relasi antar tabel. Nah, jadi ini syarat penting ya. Kalau kita bicara soal model data relasional, saudara harus mengerti tentang konsep dari relasi antar tabel. Biasanya kalau di ujian ditanyakan ya, ini tabel ini berhubungan dengan ini yang menghubungkan apa? Nah, itu saudara harus familiar dengan, oh ini primary key-nya adalah nick. Oh ini primary key-nya adalah kode makul ya. Ini foreign key-nya adalah nick misalnya, sehingga tabel ini bisa berhubungan. Nah, ini saudara harus familiar. Kemudian user harus belajar SQL. Makanya di MySQL itu perintah-perintahnya sudah SQL ya. Jadi lebih mudah. Ini kelemahannya. Tapi kalau menguasai ya nggak menjadi kelemahan ya. Berikutnya ada mungkin yang kelima ya, model data keterhubungan entitas. Ini menjelaskan hubungan antar data dalam bisnis intelligence data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world, dunia nyata, terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan relasi antara objek-objek tersebut. Ya, jadi ini menjelaskan hubungan ya, hubungan data berdasarkan objek-objek yang mempunyai hubungan antara objek tersebut. Nah, relasi antara objek dilukiskan dengan menggunakan simbol-simbol grafis tertentu. Jadi untuk relasi itu dilukiskan ya dalam bentuk simbol atau grafis tertentu. Keterhubungan entitas. Ini contohnya. Ini ada mahasiswa, entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah. Nanti kita akan jelaskan tanda kotak ini artinya apa, tanda lingkaran ini artinya apa, ya. Kemudian tanda diamond ini artinya apa, garis ini artinya apa, ya. Mahasiswa, ya, entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah, ya, terjadi hubungan, yaitu
mahasiswa mempelajari mata kuliah. Nanti di ERD mungkin lebih dekat. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Mahasiswa mempunyai atribut yang pertama NIM. Mahasiswa mempunyai sebuah NIM. Kemudian mahasiswa mempunyai nama dan mahasiswa ini mempunyai alamat. Mata kuliah ini atributnya adalah kode kuliah, ada nama kuliah, ada SKS, sama ada semester. Kemudian keterhubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah, ini NIM-nya, ini sebagai primary, kode kuliahnya ini sebagai primary, dia akan ikut, nanti akan menghasilkan sebuah atribut bernama indeks nilai. Ya. Nanti mungkin di ERD akan kita bahas lebih detail ya tentang model data keterhubungan dari entitas. Ini simbolnya yang tadi kotak persegi panjang ini menunjukkan objek dasar atau entitas. Tadi sudah saya sebutkan ini adalah entitas. Kemudian diamond ini modelnya adalah relasi, entitas, relasi. Ini menunjukkan atribut, ya, atribut dari entitas. Kemudian ini menunjukkan adanya relasi atau link atau keterhubungan, ya, keterhubungan. Berikutnya yang ke-6 mungkin, ini adalah model data berorientasi objek, ya. Nah, model data berorientasi objek adalah suatu model basis data di mana data didefinisikan, disimpan, dan diakses menggunakan pemrograman berorientasi objek. Jadi data ini, basis data ini dari mulai didefinisikan, penyimpanannya, pengaksesannya itu menggunakan pemrograman berorientasi objek. Ya. Nah, bahasa pemrograman berorientasi objek contohnya apa? Contohnya ada Java. Jadi kalau kita bicara berorientasi objek itu mungkin kita langsung nujunya ke Java. Ya. Nah, ini Python ternyata sekarang juga termasuk salah satu bahasa pemrograman yang berorientasi objek, ya, selain Java. Tapi kalau kita bicara objek, itu dulu terkenalnya adalah Java. Ada aplikasi end user, ya, juga dibangun dengan menggunakan bahasa berorientasi objek, ya. End user atau istilahnya adalah end user computing, ya, EUC. Ini pengembangan seluruh atau sebagian sistem berbasis komputer oleh user. Ini aplikasi end user. Nah, Object Database Management System atau DBMS ini digunakan untuk membuat link antara basis data dan aplikasi. Nah, ini contohnya. Di sini ada database, deklarasi database menggunakan Java. Kemudian deklarasi objek menggunakan Java. Baru di sini ada database. Kemudian ada aplikasi codingnya menggunakan Java. Ini menggunakan Java compiler. Kemudian di executable atau di generate, ya, generate application executable generate. Baru di end user. Nah, antara database dengan application executable generate ini ada sebuah interaksi. Jadi database-nya dideklarasikan dulu, objeknya dideklarasikan pakai Java, ya, sehingga dia tersimpan di sebuah database. Ini baru database-nya. Kemudian kalau ini kita mulai menulis kode program, ya, pakai Java juga. Kemudian dikompil pakai Java. Kalau sudah aplikasinya
di-generate, ya di-generate. Jadi di-generate ini nanti dia berhubungan atau interaksi antara aplikasi yang sudah di-generate dengan database. Nanti baru hasil akhirnya berada di end user, ya, berada di end user atau pengguna bagian akhir. Ini relasi contohnya ya. Ini berorientasi objek, ada kelasnya, nama kelasnya employee, pegawai ya, atau karyawan. Kemudian propertinya di sini ada nomornya ya, nomor ID dari employee. Kemudian ada first name, last name, sama phone. Di sini ada operasi metodenya nanti get address ya. Dia nanti menuju ke kelas alamat ya. Alamat di sini ada street ya nomornya, kemudian ada kotanya, state kotanya ya. City kotanya ya, kemudian zip codingnya. Ya, ini dia relasinya dari kelas bernama employee dengan kelas bernama address. Kelebihannya apa? Untuk model data berorientasi objek, yang pertama, programmer hanya dibutuhkan memahami konsepnya untuk mengkombinasikan konsep berorientasi objek dengan storage basis data relasional. Nah, sekarang mungkin sudah kategorinya datanya sudah berorientasi objek. Ya. Jadi butuhkan pemahaman ya, hanya membutuhkan pemahamannya saja. Kemudian objek dapat dilakukan sifat pewarisan, inheritance ya, dari objek yang lain. Nanti mungkin di mata kuliah PBO saudara akan dijelaskan secara detail tentang konsep dari pewarisan maupun contoh dari pewarisan. Nanti detail di sana. Jadi misalkan seorang dosen itu nanti jadi dekan, nah itu dia juga mewarisi dari sifat masing-masing dosen. Atau orang tua ke anak ya. Nah, secara teoritis mudah untuk mengatur objek, ini kelebihannya. Kemudian model data berorientasi objek lebih kompatibel dengan tool pemrograman berorientasi objek. Jadi memang sudah diatur ya untuk kompatibel ya dengan pemrogramannya. Kelemahannya apa? Yang jelas user harus memahami konsep berorientasi objek. Jadi kalau nggak tahu ya susah ya untuk mengimplementasikan. Karena basis data ini atau berorientasi objek tidak dapat bekerja dengan metode pemrograman tradisional. Nah, sekarang caranya sudah OOP ya, Object Oriented Programming ya, atau pemrograman berorientasi objek. Ini yang sudah banyak dikembangkan di perbankan ya, e-government ya. Sekarang e-commerce pun juga menggunakan objek ya. Nah, ini kategorinya mungkin lebih enak menggunakan yang berorientasi objek. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya melalui grup WA atau di e-learning ya. Kemudian nanti ada diskusi di e-learning ya, tentang dari materi yang sudah saya sampaikan. Oke, tetap semangat, tetap jaga imun, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, diberikan kesehatan, dijauhkan dari virus COVID-19. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.